Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan berdiskusi tentang itu yang kemarin ada yang tidak hormat. Ya, satu formal. Kita sudah berbicara tentang koset kemarin. Koset ada koset kiri dan koset kanan. Nah, disebut koset kiri dan koset kanan memang ada kemungkinan berbeda, ya. Nah, seperti yang sudah kita hitung kemarin waktu bekerja dengan S3, ya. Kemudian subgrupnya adalah H yang isinya identitas dan 1, 2. Anda sudah menghitung koset kiri semuanya, koset kanan semuanya. Nah, kemarin kita concern pada beberapa sifat. Sekarang kita akan lihat lebih jauh. Saya ambil ini, ya, contoh tetap yang kemarin yang Anda sudah menghitung. Jadi kalau lupa hitungannya bisa dibuka kembali. Ya. Saya ambil 2 saja, yaitu koset yang dibentuk oleh 1, 3. Ini koset kanannya, ya. Kalau lupa menghitung bisa dilihat kembali. Koset kanannya ini, ya, isinya 1, 3, 1, 3, 2. Kemudian koset kiri ini. Nah, di sini kita lihat isinya yang ini sama, yang ini berbeda, ya. Berarti sebagai himpunan dia adalah berbeda, ya. Berarti di sini kita dapatkan koset kiri tidak sama dengan koset kanan, ya. Tapi ada kemungkinan juga koset kiri ada yang sama dengan koset kanan, ya. Kita bisa cari apa berapa. Nah, secara umum kita punya ini. Tetapi nanti ada subgroup ya, tertentu yang kalau kita hitung semua koset kiri sama dengan koset kanannya, ya. Sebagai contoh, kalau kita tetap bekerja dengan S3 tapi subgroupnya kita pilih yang lain, ya, kita pilih yang ini, ya, isinya 3. Anda kenal apa ini? Waktu berbicara di S3 subgroup yang isinya identitas 1, 2, 3, 1, 3, 2. Subgroup apa ini? Dari S3. Halo. Waktu berbicara di kemarin pertemuan apa ya? Ini adalah isinya apa ya? Permutasi apa ini? Nah, Ganjil nggak membentuk subgroup toh? Iya. Ini identitas genap. Ini 1, 2, 3 genap karena bisa ditulis sebagai 1, 3 dikalikan 1, 2, betul? Ya, ini genap karena bisa ditulis sebagai 1, 2, 1, 3, ya. Ingat, kalau dapat ditulis sebagai perkalian dari sebanyak genap transposisi, ya kan? Sebanyak genap to cycle disebut permutasi genap. Terus himpunan semua permutasi genap membentuk subgroup. Disebut subgroup apa? Itu jenenge dak lali pokoknya isine, ya. Apa? Halo. Alternatif. Yang simbolnya AN, ya, alternatif AN. Berarti ini A3 ya sebenarnya, ya. Jadi N ini adalah sebenarnya A3, ya. A3. Ya. Ini adalah 3. Nah, sekarang kita bisa ngecek, ya, bahwa nanti semua koset kirinya sama dengan koset kanan. Ayo coba dicek. Anda ngitung sebanyak berapa kalau N-nya sama ini?
Hitung koset kirinya sebanyak berapa, koset kanannya berapa. Anda ngitung 6? Enggak, ya. Anda ngitung berapa cuma? 2 koset kiri dan 2 koset kanan. Yang lainnya mesti sama dengan itu kan? Iya, kenapa? Ya akibat ya. Ya sifat yang kemarin ya. Nah, teorema Lagrange. Di sini karena subgrup ini anggotanya 3 unsur, berarti ordernya 3. Berarti banyaknya koset yang berbeda cuma 2, betul? Kenapa? Karena grupnya anggotanya 6, betul? Oh, ini pekan kemarin lari ya. Kan dulu video sih. Kemudian belum diupload ya. Sorry. Kemarin baru banyak pekerjaan dan video. Dia belum diupload ini. Kayak kemarin. Nah, ya. Jadi sebenarnya harfiahnya kan Anda ngitung 6 koset kiri dan 6 koset kanan. Tapi karena kita punya teorema Lagrange, jadi sini sebenarnya kita cukup menghitung 2 koset kiri dan 2 koset kanan. Terus setelah itu kita bandingkan sama apa enggak itu, pasang-pasang gitu ya. Karena nanti koset yang lain, koset kiri yang lain akan sama dengan yang kedua itu, koset kanan yang lain sama dengan itu. Itu keuntungannya ya kita punya teorema Lagrange. Kalau mau menghitung koset nggak perlu dihitung semuanya. Nanti ya kosetnya akan sama semua koset kirinya. Nanti yang sama apa? Kalau kita lihat bahwa ini sigma, jadi nanti ya ini identitas N akan sama dengan 1, 2, 3 N akan sama dengan 1, 3, 2 N, betul? Ini ya. Kenapa? Karena ini berada di N. Hasilnya apa ini? N, ya. Kalau Anda sudah familiar dengan sifat-sifat koset kemarin, nggak perlu dihitung one by one kan? Tapi ingat kemarin AH sama dengan H hanya jika A berada di kartu. Ini sigma N akan sama dengan N jika sigma berada di N. Jadi nggak usah dihitung satu-satu lagi. Nah, baru yang kita hitung yang sisanya, yaitu yang tidak berada di sini kan, berada di N, yaitu di sini 1, 2 N, 1, 3 N, 2, 3 N. Hasilnya apa ini? 1, 2, 1, 3, 2, 3. Betul? Ya, kenapa ini? Ya sisanya tidak masuk di N kan? Katanya cuma 2 koset. Dan koset itu kalau kita punya 2 koset berbeda pasti dis. Ya. Berarti yang masuk di sini pasti yang di luar N. Nah, gitu. Ini. Jadi kalau kita paham sifat itu nggak perlu ngitung itu seperti apa ya? Ya harus ngikuti rule gitu ya. Nah, jadi kita bisa bypass. Sekarang koset ini koset kiri, koset kanannya ya, nanti akan sama aja ini N1 2, 3 N1, 3, 2 ini akan sama dengan N juga ya. Kalau nggak percaya silakan diulang ya. Orang nggak percaya dulu ya. Nanti N12, N13, N23 juga isinya sama ya. Nah, berarti sekarang kita membandingkannya antara yang kiri dan kanan ya. Ini kita bandingkan dengan ini ya.
Nah, ya. Ini kan unsurnya ini dengan ini kanan dan kiri. Ini dengan ini, kiri dengan kanan. Dengan ini sama semuanya ya. Demikian juga yang ini dengan ini. Oke. Berarti ini kesimpulannya adalah semua koset kiri sama dengan koset kanan. Ini kesimpulannya ya. Bahwa sigma n sama dengan n sigma untuk semua sigma kiri. Subgroup yang semacam inilah yang kita sebut subgroup normal, ya. Normal, imbang ya. Yang kiri sama dengan yang kanan. Ya. Koset kiri sama dengan koset kanan. Nah, ini nanti kita akan sebagai definisi subgroup normal ya. Jadi suatu subgroup disebut subgroup normal jika semua koset kiri sama dengan koset kanan ya. Semuanya jadi tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada yang sama, ada yang tidak ya. Nah itu ya, tidak normal. Iya, awalnya normal ya tidak normal kan. Baik ya, jadi ini yang grup bagian normal atau subgroup normal. Kalau kita punya grup G dan H itu grup bagian atau subgroup dari G, H disebut grup bagian normal atau normal subgroup, dari G dinotasikan ini ya. Kalau subgroup kemarin hanya tanda lebih kecil saja ya. Kalau ditutup jadi segitiga begini jadi subgroup normal ya. Nah, jika H sama dengan HA untuk setiap A ya. Jadi contohnya ini nanti bisa diperumum untuk semua alternatif ya. Jadi di SN ini kan di S3 betul ya. Ini A3. Nanti dapat ditunjukkan bahwa AN itu merupakan subgroup normal dari SN. Ya, pembuktiannya semacam ini. Ya. Ini diperumum bukti ini. Bahwa nanti secara umum, jadi kalau yang ini kan kita hanya punya bahwa A3 itu subgroup normal dari S3. Ya. Nah, nanti secara umum ini akan berlaku AN itu adalah subgroup normal dari SN. Nah, pembuktiannya ya menggunakan ini. Karena kita hanya punya dua koset ya. Koset kiri dan dua koset kanan. Jadi sini kalau kita lihat bahwa AN itu anggotanya separuh dari SN. Sudah kita tunjukkan yang kemarin ya. Nah, karena ini separuh berarti indeksnya itu 2, betul ya? Kemarin ingat indeks ya. Nah, indeks itu berarti ini SN indeks. Apa indeks kemarin? Indeks itu adalah banyaknya koset yang berbeda ya. Ini adalah mestinya karena ini sebenarnya kan ini ya hitungnya SN dibagi ini ya dia kemarin ya. Ini sama dengan N faktorial dibagi setengah dari N faktorial. Sama dengan 2. Artinya apa? Koset kiri yang berbeda cuma ada 2, koset kanan yang berbeda cuma ada 2 ya. Ini menyatakan 2 ini berarti menyatakan banyaknya koset kiri atau kanan yang berbeda ya. Berarti koset kirinya ya, kalau kita lihat ya, koset kiri ada 2 ya, koset kiri ada 2, koset kiri di sini ada 2 koset ya. Nah, apa saja itu? Nah, ada 2 cuma ya. Yang satu pasti subgroupnya gitu, yaitu AN. Satunya lagi apa? Sisanya gitu, karena harus disjoin, yaitu SN dikurangi AN, betul? Karena cuma ada 2. Demikian juga koset kanan juga cuma 2 koset. Nah, yang satu pasti AN sendiri ya. Sisanya SN dikurangi AN. Akhirnya ini sama dengan ini sama dengan ini ya. Nah, jadi semua, jadi koset kiri
karena pasangannya ini sama dengan ini ya. Maksudnya semua koset kiri sama dengan koset kanan ya. Jadi nanti kita punya kesimpulan secara umum bahwa AN itu merupakan subgroup normal dari SN ya. Nah, kalau kita bekerja dengan subgroup yang hingga, membuktikan normal dengan menggunakan definisi ini mudah, ya loh. Kita hitung aja semua kosetnya ya. Walaupun banyak tapi kan hingga. Hitung satu-satu kan bisa selesai kan. Nah, coba bayangkan kalau grupnya tak hingga. Nah, kita akan sulit membuktikan ini ya. Nah, inilah perlunya teorema, gitu ya. Nah, jadi kalau kita bekerja dengan grup hingga dengan menggunakan definisi ini mudah ya. Ya dihitung aja masing-masing gitu ya. Semua koset kiri dihitung, koset kanan dihitung, itu praktisnya gitu ya. Nanti tinggal dibandingkan sama Pak. Nah, ya. Tapi seperti contoh di kuis tadi ya. Nah, itu tak hingga kan? Karena itu kita bekerja dengan matriks real gitu. Nah, itu banyak sekali. Jadi Anda nggak bisa ngitung satu-satu gitu ya. Nah, koset kiri dihitung, ada berapa banyak nih koset kanan dihitung. Jadi kita perlu mengembangkan teorema, nanti bisa kita pakai menjawab ya contohnya soal seperti yang tadi tulis tadi. Jadi bisa. Kalau belum baca ya nggak bisa. Kalau sudah baca teoremanya bisa ya. Itu tadi yang satu normal, satunya ya. Nah, ini satu teorema yang penting. Ini seolah kita turunkan dari sini ya. Coba lihat. Ini seolah apa ini? Kan dikalikan, seolah dikalikan dengan A inverse kanan gitu ya. Ini kan jadi A inverse sama dengan H. Padahal sama dengan itu kalau sama dengan pasti subset kan ya. Nah, seolah seperti itu ya. Seolah-olah. Tapi kan nggak boleh kita berbuat seperti itu. Kenapa? Karena kita mengalihkan ini ada unsur himpunan, kemudian ini lagi dikalikan dengan A inverse kanan. Apakah itu ada hukum? Itu kan tidak ada. Nah, ada kalau semuanya unsur gitu ya. Tapi kalau kita ciptakan hukumnya ya boleh gitu loh ya. Tapi sebelumnya tidak ada. Nah, berarti kita buktikan. Jadi karena di sini jika dan hanya jika, berarti harus dibuktikan dua arah ya. Kalau normal maka berakibat demikian. Kalau seperti ini akibatnya hanya normal gitu ya. Terus nanti kalau sudah ini terbukti normal, ini boleh kita pakai untuk pembuktian normal ya. Seperti pada soal di kuis, kita nanti bisa gunakan ini. Kita buktikan bahwa ini subset ini kan. Ya ambil sebarang unsur dalam bentuk ini, tunjukkan dia di H gitu ya kalau pemakaiannya dalam soal kuis ya. Kalau mau membuktikan dia normal. Tapi kalau mau mengatakan tidak, berarti harus counter example ya, gunakan ini ya. Ada unsur yang di sini tetapi tidak sini ya. Ya yang berbentuk ini tapi tidak di H gitu deh ya. Itu kalau mau mengatakan dia tidak normal ya. Jadi saya pilih dua soal, tujuannya satu mengidentifikasi dia normal, satunya mana yang normal mana yang tidak. Nomor satu apa yang dua yang normal? Yang nomor dua normal, yang nomor satu tidak ya. Kalau tidak berarti kalau kita pakai teorema ini harus menggunakan counter example ya. Counter example berarti tunjukkan tidak subset. Kalau tidak subset berarti ada unsur yang di depan tapi tidak masuk yang di belakang gitu ya. Nanti kita coba lihat ya. Sekarang kita buktikan yang ke kanan. Misalkan H itu normal ya, yang ke kanan. Jadi misalkan H itu subgroup normal di B ya. Yang akan ditunjukkan A inverse subset ya. Bagaimana membuktikan ini? Ya, ambil unsur di kiri ya. Tunjukkan dia unsur di kanan. Saya ambil ini untuk semua ya.
A, I, B. Kalau semua berarti harus dimisalkan A sebarang dulu ya sebelum materi ya. Misalkan A di G sebarang. Sebarang ya. Mohon ini. Ambil X di A H A inverse. Jadi kita bisa tuliskan karena di sini berarti bentuk X-nya akan berbentuk A H A inverse gitu ya. Untuk suatu H kecil di H, untuk suatu H di H. Nah sekarang coba lihat ini AH yang ini ya. AH AH itu adalah anggota AH besar ya. Lihat. Karena diketahui bahwa H normal yaitu subgrup normal di G, maka kita punya apa? AH sama dengan H. Jadi kesimpulan kita AH anggota HA. Betul? Nah, jadi AH bisa ditulis sebagai A kali mungkin H yang lain ya. Nggak harus H ini ya. Kalau H yang sama itu hukum komutatif ya. Kalau koset yang sama bisa ditulis sebagai perkalian A dengan unsur di H, tapi tidak harus H yang sama. Jadi gitu ya. Jadi di sini mungkin H1 kita jadikan ya. Nah, kok HA sorry H1 coba ya. H1 untuk suatu H1 di akibatnya apa dari situ? Jadi yang tadi X yang sama dengan A H A inverse bisa ditulis sebagai H1 A A inverse sama dengan H1 H1 anggota ya. Jadi X sekarang sebagai anggota H ya. Jadi kita mengambil X di sini ya, di sini ya. Ternyata ujungnya adalah X di H. Jadi kesimpulan kita adalah A inverse sampai yang ke kanan selesai ya. Sekarang bukti yang ke kiri. Kalau bukti yang ke kiri kita punya hipotesis yang ini ya. Kita tunjukkan normal. Normal by definition harus kita tunjukkan koset kiri sama dengan koset kanan. Misalkan A inverse subset dari H untuk semua A di G yang akan ditunjukkan nih, berarti ini yang kita tunjukkan ya. Tunjukkan ini untuk semua A di G ya. Normal berarti tunjukkan ini kan, tunjukkan normal. Jadi kalau kita dapat tunjukkan ini berarti hanya normal. Oke. Karena ini kesamaan lingkunan, berarti kita membuktikan saling subset. Ya.
Jadi yang pertama kita klaim dulu, misalnya AH subset dari seperti membuktikan ke subset yang ambil unsur di sini. Unsurnya ditulis. Tapi di sini dimisalkan dulu hanya sebarang, gitu ya. Karena kita mau menyimpulkan seluruh semua, ya. Ambil misalnya Y berada di AH, ya. Ambil Y di AH, berarti Y bisa ditulis, gitu ya. Untuk suatu H2. Sekarang bagaimana menyiasatinya? Kita bawa ke dalam bentuk ini, ya. Supaya menjadi anggota ini berarti harus dikalikan dengan A inverse di kanan, gitu ya. Jadi Y dikalikan A inverse akan sama dengan A H2A inverse. Berarti ini anggota dari A inverse, padahal ini subset dari A. Berarti kesimpulan kita kan Y A inverse anggota A, ya toh? Di sini kita punya Y A inverse anggota A, ya. Nah, karena di sini berarti bisa kita tulis Y A inverse sama dengan mungkin A theta. Nah, jadi Y akan sama dengan H3, berarti anggota A, ya. Kita mengambil unsur di AH, ternyata dia di AH, berarti klaim terbukti. Jadi sebaliknya saya kira analog, ya. Kalau saya ambil Z di AA, jadi Z bisa ditulis sebagai A. Nah, sekarang ini bagaimana menyiasatinya ini, ya. Nah, pengalinya dia adalah gunakan A inverse tapi di kiri, ya. A inverse A4 A, gitu ya, gitu ya. Nah, sekarang ini lihat, ini kan bisa ditulis sebagai A inverse A4, A itu adalah A inverse inverse, betul? Nah, ini kan berarti bentuknya apa? B, kalau A inverse disebut B, ya. B A4 B inverse, berarti kan juga berada di B A B inverse. Itu kan juga anggota subset dari A juga. Kenapa? Karena dia anggota dari bentuk ini, kan. Karena ini kan berlaku untuk semua, betul ya? Berlaku untuk semua. Ya karena A inverse anggota B juga, kan. Nah, berarti ini tetap sebagai anggota dari ini, tapi A-nya adalah A inverse, ya. Jadi ini sebenarnya kan anggota dari ini kalau kita tulis A inverse A inverse inverse, betul ya? Karena A inverse juga anggota G, betul ya? Nah, ini kan berlaku untuk semua anggota G, ya. Nah, berarti juga tetap subset dari A, betul? Sesuai dengan hipotesis, ya. Tetap subset dari A. Kenapa? Karena A inverse juga anggota G, loh. Kalau A anggota G, A inverse juga anggota G. Padahal ini kan berlaku untuk semua
anggota G. Otomatis juga berlaku untuk A. Karena ini anggota, jadi akibatnya adalah A inverse Z juga anggota H. Jadi kita bisa tulis A inverse Z sama dengan H. Nah, jadi Z sama dengan A H5 anggota A. Ya. Jadi kesimpulan kita di sini HA juga subset dari A. Nah, karena sudah saling subset berarti sama. Karena AH sama dengan HA dan ini berlaku untuk setiap A, berarti nol. Ya, nah, jadi teorema ini bisa dipakai untuk membuktikan, terutama kalau kita punya bentuk-bentuk yang tak hingga, ya. Nah, kalau hingga dengan menggunakan definisi masih mudah. Nah, contohnya di tadi soal quiz. Nah, yang terbukti itu yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 tidak. Kalau yang nomor 2 ya. Kalau yang nomor 1 tidak. Nah, kalau tidak berarti dibuat konster. Nomor 1 yang tidak. Kalau yang nomor A gunakan teorema saja. Teorema bisa gunakan one step atau two step ya. Untuk mengingatkan kembali aja untuk capruk yang lain ya. Yang di sini sebenarnya fokusnya untuk soal yang B, untuk menyelidiki dia normal atau tidak ya. Jadi kalau mau mengatakan tidak normal berarti harus mencari counter example. Counter example itu juga harus hati-hati memilihnya, karena kalau salah memilih juga memenuhi kadang-kadang ya. Tapi agar mencarinya tidak ngawur, nah itu kita mencoba menghitung gitu ya, menghitung terus nanti gimana kira-kira pemilihan yang tidak memenuhinya. Jadi yang ini yang kita mau buktikan tidak normal. Ini unsur di H, ini biasanya untuk eksplorasi kita ngitung-ngitung dulu. Ini unsur di H berbentuk ini A, B, 0, C. Nah, kemudian ambil sebarang unsur di G itu kan GL2 gitu ya. Nah, GL2 itu berbentuk matriks segi tapi dengan determinan tidak nol. Anggap saja di sini misalnya bentuknya adalah P, I, S. Kalau seperti ini berarti kami bisa di kanan atau di kiri tadi? Oh ya kanan ya, berarti yang P, I, R, S yang di kiri. P, I, R, S. Kemudian yang di kanan adalah inverse-nya, gitu ya. Inverse-nya adalah ini masih eksplorasi, ini di buramnya gitu ya. Nanti formalnya ini adalah P, S yang dikurangi PR, gitu ya. Di sini S min Q min R, di sini P. Nah, coba ini dikalikan bentuknya apa gitu ya. Nah, ini ya sudah saya keluarkan yang ini dulu, PS IR ya, Anda kalikan yang belakang dulu nggak apa-apa. Ini yang depan dulu, yang kalikan dengan ini. Jadi kan AS dikurangi BR yang di sini min AI
ditambah B P ya, yang di sini min C R, yang di sini C P. Terus kalau kita kalikan lagi, yang di sini, nah sebenarnya nanti yang berpengaruh yang ini ya, karena anggota H itu nanti ini harus 0 ya. Berarti nanti membuat counter example-nya dicari yang di situ tidak 0 gitu loh ya. Nah sebenarnya nggak harus hitung semua. Pedoman kita itu mempertanyakan itu justru di sini kan harus anggota H, di sini kan harus 0 gitu loh ya. Itu sebenarnya concern-nya. Jadi sebenarnya cukup menghitung yang di sini sebenarnya, gitu ya. Sebenarnya ini kali ini, yang di sini ini yang penting ya. Nanti yang di sini nggak terlalu penting sebenarnya. Kalau saya langsung saya hitung yang di sini, yaitu di sini R dikalikan ini AS min VR, terus di ini min apa ini? CRS ya. Nih terus ini apa serah nanti dihitung sendiri ya. Tapi saya nggak concern itu. Kenapa? Karena mau mulai di sini ya. Berarti harus dipilih nanti kan kalau anggota ini kan harus anggota H kalau menurut sifat tadi ya. Jadi ini kan mengambil ini kan unsur di kalau ambil matriksnya ini A ya. Ini kan A inverse ya toh. Nah, ini harus masuk di H gitu ya. Nah, berarti bentuk matriks terakhir ini harus anggota H gitu ya. Agar anggota H kan ini harus 0. Nah, berarti kalau kita bisa mencari matriks yang hasil kalinya di sini tidak 0, berarti merupakan counter example. Nah, gitu cara milihnya. Jadi kalau Anda membuktikan ini tidak 0 itu salah loh ya. Karena membuktikan tidak itu bukan membuktikan secara umum begini ya. Karena nanti ada kemungkinan ada RSAB-nya dipilih, tapi ini 0 kan mungkin ya toh. Nah, jadi harus kita pilih ABCD, PQRS-nya tertentu sehingga ini tidak 0 gitu ya. Tapi memenuhi juga tidak 0 ya. Nah, mundur boleh ya. Kalau saya memilihnya dulu ya. Memilih ininya dulu. Misalnya yang ini supaya kan ini 2 1 kan gampang aja. Ini kan tidak 0 ya. Nah ini mundur ya. Nah ini berarti P-nya 2, I-nya 1, R-nya 1, S-nya 1. Nah berarti di sini agar tidak 0 nanti harus kita pilih apa? Nah, A, B, C-nya bagaimana? Kalau kita sudah memilih P, Q, R, S-nya gitu ya. Jadi kalau kita hitung di sini, di P, Q, R, S, R-nya 1 ya. Jadi ini 1 A, S-nya P, Q, R, S-nya 1, B, B-nya S, R-nya 1. Terus di sini C, nah ini agarnya tidak 0 berarti ABC-nya bisa kita pilih. Berarti ini kan A dikurangi B dikurangi C. Nah kita harus memilih bilangan ABC yang ini tidak 0 gitu ya. Oh, ya banyak contohnya ya. Nah agar ini tidak 0 ya mungkin saya ambil A-nya 4, B-nya 1, C-nya 1 saya juga boleh ya. Berarti nanti cara memilih matriksnya ini saya ambil matriks 2 1 1 1 itu anggota apa ini? GL2R. Nah, ini anggota GL2R. Kenapa? Karena determinannya tidak 0 ya. Terus kita ambil ini yang berarti A-nya 4 1 0 1. Ini anggota H, betul ya? Ya. Berarti kita hitung ini 2 1 1 1 ini dikalikan 4 1 0 1 dikalikan inverse-nya itu 2 1 1 1 inverse. Nah itu kan kita hitung ya. Ini nanti kita tunjukkan ini tidak di H gitu kan ya. Nah kan ini berarti unsur di ini
unsur di 2 1 1 1 H 2 1 1 1 inverse. Ini kan unsur di sini ya. Nah, ini kalau menurut teori Riemann harus anggota H, betul ya? Harus anggota. Sekarang kita tunjukkan ini bukan anggota H, gitu loh ya. Ini anggota di sini, tetapi bukan anggota H. Berarti kesimpulannya ini bukan subset H. Tuh, gitu aja. Nah, kalau kita menggunakan teori Riemann mengatakan tidak, gitu ya. Sekarang kita hitung saja ini. Jadi ini kalau kita hitung 2 1 1 1 dikalikan 4 1 1 0 1, inverse-nya ini tadi berapa? 1 berarti tinggal kali aja 2 min 1 min 1. Jadi kalau kita hitung lagi seterusnya, yang kanan dulu dikalikan boleh 2 1 karena kita bukan mesin menghitungnya 2 gini. Yang ini 4 3 ya. Terus yang ini min 4 dengan 2 min 2 min 1 2. Jadi kalau kita tulis lagi hasilnya 6 dikurangi 1 5 min 4 dengan 2 min 2 ini 3 dengan min 1 2. Kemudian yang di sini 2 dengan ini bukan anggota, gitu ya. Kalau anggota H nolnya di sini ya. Nah, berarti kesimpulannya ini 2 1 1 1 H 2 1 1 1 inverse bukan subset dari H, gitu ya. Jadi H tidak normal IGL, gitu ya. Gitu. Kalau normal kan harus ini subset untuk semua ya, untuk semua IGL. Tapi ini ada, gitu ya. Ada unsur ya. Ada unsur di sini, tetapi bukan di sini, gitu ya. Itu cara membuat counter example. Jadi counter example harus konkret ya. Kalau Anda menggunakan ini sebagai alasan nggak bisa ya. Anda ngitung begini karena ini tidak nol gitu ya. Anda gitu ya. Nah, tidak nolnya ini bisa nol ya. Dengan memilih PQRS dan ABC tertentu bisa nol gitu ya. Jadi Anda mengatakan ini tidak nol itu salah ya. Nah, tidak nolnya itu memang harus kita pilih untuk PQRS tertentu dan ABC tertentu ya gitu ya. Seperti ini. Nah, mundur, jadi pilihnya memang mundur. Ini kalau dalam proses pembuktian ini dikurang gitu ya. Jadi bukti formalnya ini pilih, memang sengaja dipilih yang menyebabkan tidak berlaku hukumnya, gitu ya. Itu kalau membuktikan tidak begitu. Kontra example. Kontra contoh itu kita cukup membuat satu saja yang bertentangan ya. Cukup satu, tapi mengkonstruksi satu itu nggak mudah ya. Karena milih bilangannya tadi kan agak-agak coba-coba, tapi coba-coba juga kadang-kadang pas juga ya. Misalnya ambil materi dia coba-coba gitu ya. Tapi itu kalau nggak pas nanti harus nyoba lagi. Nah, tapi kalau pengen nyoba-nyobanya itu pas ya ini mundur ya. Kita sudah mencoba ini. Nah, agar ini tidak nol berarti kita harus milih. Nah, apa sih PQRS dan ABC-nya gitu ya. Paham ya? Nah, kalau membuktikan normal ya memang harus kita buktikan secara umum. Seperti yang nomor 2 gitu ya. Itu pemakaian teori mainan. Kita punya itu berarti H itu anggota di G tapi determinannya masuk di K. K itu satu dari R bintang. R bintang itu apa? Ya, R tapi real tapi hilangkan nolnya gitu ya. Karena yang menyebabkan dia bukan fluk terhadap operasi kali kan nolnya yang nggak punya inverse ya. Jadi kalau nolnya di remove berarti semua unsur punya inverse ya. R bintang. Oke. Ya, yang bagian A saya serahkan Anda untuk menguji substruknya ya. Normalnya saya minta.
Kalau normal berarti kalau kita ambil sembarang unsur di G, ya, kemudian akan ditunjukkan perkalian dengan H dengan inverse-nya itu adalah subset A, gitu ya. Jadi kalau kita misalkan hanya sudah dipakai di situ misalnya, beri saja lah ya. P ya. Yang akan ditunjukkan apa? P H P inverse subset gitu ya, gitu kan? Kalau bisa menunjukkan, jadi misalkan P di G sebarang, berarti kalau di G berarti sifatnya apa? Dia kan anggota GL2R ya. Berarti GL2R yang penting determinannya tidak 0 ya. Berarti di sini determinan P itu tidak 0 ya. Sekarang untuk menunjukkan ini berarti ambil sembarang unsur di H, nanti tunjukkan perkaliannya berada di H, betul ya? Ambil hanya A saja. Nah, kalau A kecil nanti dikira bukan manusia. Nah, itu sih pakai A ya kalau A ya. A utara. Nah, karena A anggota sebarang, berarti nanti yang akan kita tunjukkan ini ya. Yang akan ditunjukkan di sini kelihatan bahwa P A P inverse harus anggota A, ini ya. Ini yang harus ditunjukkan ya. P dikalikan A dikalikan P inverse harus berada di A ya. Nah sekarang lihat syarat-syaratnya ya. Karena A itu anggota H, berarti menurut syarat keanggotaannya determinan A masuk di K ya. Karena A itu anggota H, maka determinan A sesuai dengan syarat ya anggota K. Tapi P, karena P anggota B, maka determinan P tidak sama dengan 0, gitu ya. Agar P A P inverse anggota H, kita tunjukkan apa? Determinan dari P A P inverse harus masuk K, gitu ya. Syaratnya gitu ya. Ini kan kita akan menunjukkan ini P A P inverse masuk di H, gitu ya. Apa syaratnya masuk di H? Determinan dari ini harus masuk di K, betul? Nah, betul ya. Jadi kita hitung saja determinan dari P A P inverse. Hai, teorem of determinan. Ya. Determinan dari perkalian matriks adalah perkalian determinan masing-masing. Ini kan material, Anda sudah bisa pinjam hukum yang ada di Waterton ya, di algebra linear lainnya. Jadi ini akan sama dengan determinan P dikalikan determinan A dikalikan dengan determinan P. Nah, sekarang ini kalau sudah determinan berarti kan bilangan real, betul? Ya, bilangan real ya. Berarti kalau di determinan kita sudah bisa menggunakan hukum bilangan real. Hukum bilangan real itu kan komutatif, asosiatif ya. Nah, berarti ini bisa pindah ke sini kan? Ya, berarti ini determinan P dikalikan determinan P inverse, saya taruh di sini, yang di belakang determinan. Apa hubungan determinan P dengan determinan P inverse? Ya kalau P kalikan P inverse jangan dengan identitas. P
determinan P inverse seper dari determinan P, betul ya? Masih ingat ini ya? Nah, yang ini seper determinan P ya. Determinan korek ya. Nah, ini bukan dari satu ya loh. Ini hasilnya satu, ini dikalikan determinan A. Jadi hasilnya determinan A itu anggota A. Selesai. Itu kan ya buktinya. Yang B yang normal. Jadi karena determinan sebenarnya ini nggak terlalu susah. Jadi karena determinan P, A, P inverse sama dengan determinan A, karena determinan A itu anggota K juga, berarti ini anggota H ya. Jadi kesimpulannya adalah P, A, P inverse anggota H. Nah, kita ambil unsur di sini ya. Sembarang. Jadi kita punya P, H, P inverse subset ya. Ingat kalau menggunakan H besar sudah subset, kalau menggunakan unsur baru anggota ya. Nanti hati-hati loh kalau menggunakan simbol matematik ya. Nanti masih unsur subset gitu ya. Sering gitu ya. Bisa di masih unsur subset sudah himpunan anggota gitu ya. Kalau membanding antar himpunan itu subset ya. Kalau membanding unsur dengan himpunan itu elemen ya. Oke, baik. Ya, ini contoh. Kebetulan soal itu tadi memang sengaja saya berikan sebagai contoh. Nanti itu contoh kontra dan contoh lainnya. Ya. Nah, ini kasus khusus. Sebenarnya kalau K-nya itu cuma isinya satu, yaitu identitas saja. Itu yang disebut dengan SL ya. SL itu kalau determinannya dengan satu kan ya. Masih ingat ya. Jadi dalam special case hanya itu bisa kita ambil SL. SL itu adalah himpunan matrik yang determinannya satu. Nah, satu itu kan juga anggota K ya. Nah, kasus khusus ya. Special case ini sebenarnya ya. Special case itu adalah kalau hanya itu sama dengan SL2M ya. SL itu determinan satu ya. Ini adalah himpunan matriks. Jadi sini A anggota di L2R. Tapi determinan A sama dengan satu ya, khusus ya. Special case. Tapi ini lebih umum biasa lagi ya. Tapi kalau ada dikasih siapa ini lebih mudah buktikannya. Ya kan? Ya, nanti pembuktian sini kan sebenarnya satu kan ya, karena anggota itu SL itu berarti determinannya satu ya kan ya. Determinan satu kalau dikalikan nanti hasilnya juga satu ya. Jadi ini special case-nya adalah SL ya. Makasih SL itu kan sudah ada. Baik. Nah, ini sebenarnya pembuktian tadi ya A inverse anggota subset dari H itu sebenarnya sama saja dengan membuktikan ini toh ya, membuktikan. Jadi waktu membuktikan A inverse subset H itu kan ekuivalen dan membuktikan apa? A inverse anggota H untuk semua A di G dan H di H ya. Ini kan kalau kita ini buktikan untuk semua anggota H kan berarti membuktikan ini subset lah. Ya. Nah, makanya ada satu teorema lagi cukup di statement yang ini aja. Sebenarnya ini ekuivalen dengan membuktikan ini kan ya. Membuktikan ini kan berlaku untuk semua A di G. Nah, jadi membuktikan yang di kotak ini sebenarnya ekuivalen dengan membuktikan ini kan? Iya. Makanya teorema lain kalau ada baca buku yang lain di buku-bukunya kalian itu ada yang membuat teoremanya ini, ya. Jadi di sini saya cantumkan juga, saya state. Jadi Anda nanti boleh
langsung tidak menggunakan subset tapi gunakan bukti yang ini gitu ya. Jadi dibuktikan bahwa A, H, A inverse anggota H untuk setiap A di G, H di H. Berarti langsung ambil A di G dan H di H sebarang gitu ya. Jadi nggak perlu menggunakan istilah subset. Karena ini sama aja ekivalen ya. Membuktikan ini juga ekivalen mengatakan ini. Makanya nanti di dalam teorimanya bisa buat statement itu. Ya, itu kebetulan di kalian tidak ditulis. Nggak apa-apa, nanti Anda gunakan karena itu sama, nggak perlu dibuktikan lagi ya. Nah itu yang teorema yang bawah ya. Nah jadi yang biar ada slide tidak bisa merah-merah. Jadi ini nggak perlu dibuktikan sendiri. Jadi ini sebenarnya reformulasi teorema ini ya. Jadi ini akan sama saja dengan jika A, H, A inverse anggota H untuk setiap A di G dan semua H di H ya. Jadi ini formulasi yang bawah ini sebenarnya sama dengan buktikan yang ini kan ya. Nah, jadi itu versi lain teoremanya. Jadi orang lebih suka membuat yang bawah ini kan lebih praktis ya, nggak perlu mengatakan subset ya, tapi substansinya sama. Jadi langsung buktikannya ambil A di G sebarang, H di H sebarang, akan dibuktikan A, H, A inverse anggota H gitu ya, dengan statement buktinya gitu ya. Kalau sini kan mengatakan akan dibuktikan ini A, H, A inverse subset H gitu ya. Jadi redaksinya lebih panjang gitu ya. Nah, tapi secara substansial sama gitu ya. Makanya orang lebih suka, kadang-kadang lebih suka menggunakan versi yang kedua ya. Anda silakan bebas ya, mau menggunakan versi yang mau boleh. Oke. Kan kita bahas satu teorema lagi yang penting yang nanti akan menghubungkan materi hari ini dengan materi pekan depan ya. Ya. Kita akan melihat hasil kali koset ya. Tapi kita bandingkan dulu dengan proses penghitungan kita yang kemarin untuk eksplorasi biar Anda punya intuisi. Saya buka kembali slide yang dua pekan yang lalu, bukan pekan yang satu, 2 pekan yang lalu ya. Slide waktu menghitung koset ya ini ya. Nah, misalkan di situ kita punya, ambil aja dua koset kanan yaitu H13 dan H23. Koset itu kan himpunan ya. Kita bisa mengalihkan dua himpunan. Bagaimana mengalihkan dua himpunan? Ya, semua unsur dikalikan. Misalnya di sini koset H13 itu anggotanya 2. H23 anggotanya 2. Jadi sebenarnya kalau kita kalikan harfiahnya nanti akan menghasilkan 4 unsur. Tapi ada kemungkinan 4 unsur itu bisa menjadi sama, bisa tidak, bisa berbeda semua gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini saya akan mengalihkan 2 koset ya. Ini biar Anda punya intuisi ya nanti kalau mau ke teori berikutnya.
Misalkan saya akan mau mengalihkan H13 dan H23. Ini sebagai himpunan, satu himpunan, ini adalah H23 juga sebagai himpunan, ya. Berarti di sini yang pertama adalah himpunannya, anggotanya 13132, 13132. Himpunan yang kedua 23 123. Berarti ini kalau kita hitung langsung sebenarnya ada 4 unsur yang kita hitung, yaitu 13 dikalikan 23, 13 dikalikan 123, 132 dikalikan 23, dan 132 dikalikan 123. Ya. Jadi kalau kita hitung, ini apa ini hasilnya pertama? 1, 3, 3 kedua, 132, betul? Yang ini 1 kedua, 2 ketiga, 3 1, 1 2, betul? Harus cepat ya. Yang ini 1 ke 1, 1 ke 1, 1 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1, 1 3, betul ya? Nah, yang ini 1 ke 1, 2 ke 2, identitas ya. Ya, ini saling lintas. Nah, kita lihat ini isinya 4 sekarang ya. Coba, di antara semua koset kanan itu ada nggak yang berbentuk ini? Tidak ada ya. Nah, ini artinya apa? Kita mengalihkan koset kanan dengan koset kanan, hasilnya bukan koset kanan. Nah, tetapi sekarang bandingkan dengan kalau kita punya N tadi, yang isinya 3 unsur tadi ya. Nah, sekarang bandingkan dengan N. Ya. Yang N tadi yang isinya ini identitas 1, 2, 3 dan 1, 3, 2 ya. Di sini kita punya 2 koset ya. Sampai 2 koset yang kanan berbeda ya, cuma ini N ini dan satu lagi. Satu lagi adalah ya yang 1, 2 sama dengan 1, 3 sama dengan 1 ya. Ini kan sebagai himpunan ini identitas 1, 2, 3 1, 3, 2. Terus ini isinya adalah 1, 2 1, 3 2, 3 ya. Ini kalau dikalikan 1 by 1 ya, ini kali ini kali ini kali ini, saya tulis ya. Ini sebenarnya harfiahnya 9 unsur ya, harfiahnya 1 identitas kali 1, 2 identitas kali 1, 3 identitas kali 2, 3 terus 1, 2, 3 dikalikan 1, 2 1, 2, 3 dikalikan 1, 3 1, 2, 3 dikalikan 2, 3 terus ke bawah tinggal yang terakhir 1, 3, 2 dikalikan 1, 2 1, 3, 2 dikalikan 1, 3 terus 1, 3, 2 dikalikan 2, 3 nah, itu ya. Tapi kalau Anda hitung nanti coba ya, ini 1, 2 yang ini 1, 3 yang ini 2, 3 yang ini 1 ke 2, 2 ke 3 berarti 1, 3 3 ke 1, 1 ke 2 1 berapa? 1, 3 aja kan ya? 1, 3 tuh ternyata sudah sama dengan ini gitu ya. Nanti kalau sama kan ada betul cuma salah satu ya. Nah yang ini 1 ke 3, 3 ke 1 nah 2 ke 2, 2 ke 3 berarti 2, 3 toh
Yang ini 1 ke 1, 1 ke 2. Berarti 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1 berarti. Nah ini ya. Ini yang ini tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang ke 6 ke 7 sini. 1, 3, 2 dari 1, 2, 2 ke 1 ya. Berarti 1 ke 1 tuh ya. Terus 2 ke 1, 1 ke 3, berarti 2, 3 sini kan. Yang ini 1 ke 3, 3 ke 2, 1, 2. 2 ke 2, 2 ke 1, 1, 2 sini toh. Yang ini 1 ke 1, 1 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1, 1, 3. Nah, jadi sebagai himpunan yang sama cukup kita hitung satu kali kan. Jadi sebenarnya isinya cuma 1, 2, 1, 3, 2, 3 sebagai himpunan ini. Betul ya? Nah, ini yang saya maksud tadi. Kita hitung semua tapi ada kemungkinan hasilnya sama. Nah, sekarang ya hasil akhir ini merupakan salah satu koset. Ya. Nah, ini kan sama saja dengan koset ini atau sama aja dengan koset 13 sama dengan koset 23. Yang penting ini sama dengan salah satu koset kanan. Ya. Ya. Dan ini nggak ada lain lagi, ya. Karena kita kan hanya punya 2 koset kanan, berarti ini kan berlaku semua koset kanan ya. Nah, ini artinya apa? Kalau kita punya subgroup semacam ini yaitu normal, hasil kali koset kanan hasilnya koset kanan. Kalau kita punya H ini kan nggak normal ya, hasil kali koset kanan hasilnya belum tentu koset kanan. Jadi teorema terakhir dari ini yang penting adalah itu. Kalau kita punya subgroup normal, hasil kali koset kanan adalah koset kanan, hasil kali koset kiri hasilnya juga koset kiri. Hasil terpenting yang nanti akan dipakai pada kuliah berikutnya ya. Ya. Jadi kalau kita punya H itu subgroup normal, maka hasil kali dari 2 koset kanan juga merupakan koset kanan. Dan ini juga sama rasionalnya, kalau koset kanan kita ganti koset kiri gitu ya. Nah, coba lihat ini cara melihatnya nih. N12 ini sebenarnya kan diperoleh dari 1 ini kalikan 12 ya. Jadi yang akan kita buktikan, kalau mau buktikan ini, kita buktikan hasil kali NA dengan NB atau HA dengan HB itu ya HAB gitu ya. Itu kalau mau buktikan yang luas ke arah kanan. Kalau ke arah kiri ya kita buktikan. Kalau kan ke arah kanan, diketahui bahwa H normal, subgroup normal dari G, yang akan ditunjukkan hasil kali dari 2 koset kanan adalah koset kanan. Kita tunjukkan aja ini bahwa HA dikalikan HB sama dengan HAB untuk semua HB ini. Lihat. Ini sekali lagi kesamaan himpunan. Berarti harus dibuktikan saling subset. Ya. Kita ambil untuk di sini X di H A H B. Ya. Jadi X nanti bisa ditulis misalnya H1A sini, ini H2B gitu ya. Karena berada di sini. Untuk H1, H2. Nah, sekarang X ini harus kita tunjukkan berada di sini. Berarti X
dikalikan AB. Ini nggak boleh kita tukar langsung karena tidak harus komutatif. Nah, tapi kita bisa menggunakan normalnya. Nah, normalnya kita lihat ini. Ini kan sebenarnya bisa kita tulis begini loh. H1 A H2 B ya, karena walaupun tidak komutatif kita tetap asosiatif ya sebagai anggota grup ya. Nah, saya lihat bahwa A H2 itu anggota A H. Karena hanya normal, berarti ini harus sama dengan H. Nah, jadi keterangannya ini sama dengan ini karena H subnormal dari B, ya. Kelihatan merah yang grafis, yang merah yang masih kelihatan. Ya. Jadi ini karena kita punya H normal, ya. Jadi sama dengannya. Nah, berarti AH2 bisa ditulis sebagai misalnya H3A, gitu ya. Untuk suatu H3 di A. Jadi akibatnya X yang tadi sama dengan H1A H2B bisa ditulis sebagai H1 H3A B. Berarti ini akan sama dengan H1 H3A. Ya, di sini H1 kali H3 unsur di H. Ya, berarti ini adalah unsur di HA. Ya. Jadi kita peroleh HA dikalikan HB subset HB, ya. Baik, nah sebaliknya sekarang, apakah HAB subset dari HA dikalikan HB? Nah, gitu ya. Kalau saya ambil Y unsur di HAB, jadi Y bisa ditulis sebagai hanya dari berapa 3 ya, H4 HB untuk suatu H4 di H. Sekarang akan ditunjukkan Y itu anggota HA kali HB. Jadi bagaimana menunjukkannya? H4A, terus di sini E. E kan anggota H juga, nah, ya. Nah, berarti ini anggota HA. Nah, ya. Nah, jadi sini kita punya HAB subset HAB. Nah, berarti kesimpulan terakhir HA dikalikan HB sama. Ya. Terakhir yang ke kiri. Yang ke kiri kita punya ini HA HB sama dengan HAB untuk setiap AB di G yang akan ditunjukkan H normal. Ya, bisa menggunakan teorema
Yang subset tadi boleh, menggunakan definisi boleh, ya silakan. Kalau menggunakan teorema yang versi praktis, saya ambil A di G, kemudian H di H sebarang. Yang akan ditunjukkan A, H, A inverse anggota H. Ya. Nah, sekarang coba lihat ini. A, H, A inverse itu bisa saya tulis sebagai E, A, H, A inverse. Berarti ini anggota apa? Anggota HA dikalikan H, A inverse. Betul? Nah, karena kita punya ini tadi ya, hipotesisnya. Ya. Nah, ini sudah kita punya. Yang ini akan sama dengan H. Ini menurut hipotesisnya akan sama dengan H A inverse. Ya. Sama dengan H E, sama dengan selesai. A inverse anggota A, normal ya. Jadi kita punya A inverse anggota H untuk semua A di G, H di A. Jadi H normal. Ya. Nah, teorema terakhir ini kita sudah semacam punya sifat ini ya. Kalau kita punya himpunan semua koset kanan, ini juga berlaku kiri ya, jadi kanan dan kiri. Kalau semua koset kanan kita kumpulkan dalam suatu himpunan, himpunan koset kanan, ternyata koset kanan dikalikan koset kanan, hasilnya koset kanan. Kalau subgrupnya normal, berarti itu sudah apa? Plus terhadap operasi perkalian himpunan, betul ya? Nah, berarti ada kandidat atau ada apa? Ada kemungkinan untuk menjadi grup, ya. Nah, berarti nanti pada pertemuan berikutnya kita akan meninjau lebih jauh himpunan semua koset kanan dengan himpunan bagiannya itu normal, kita kumpulkan. Di sini kita sudah mempunyai satu sifat, yaitu perkalian kosetnya jadi close kan ya, karena koset kanan dikalikan koset kanan hasilnya koset kanan kalau subgrupnya normal. Nah, nanti kita akan tinjau sifat-sifat lain, apakah himpunan koset kanan tadi kalau subgrupnya normal membentuk grup. Jadi grup baru ya, grup baru tapi isinya koset ya. Ini aku sudah dalam grup. Kita punya grup, punya subgrup, kita membentuk unsur baru berdasarkan subgrup. Unsur baru itu tadi kita bentuk grup lagi. Jadi di dalam grup ada grup. Ya, ada grup di dalam grup. Oke, gitu ya, itu topik berikutnya itu. Itu nanti yang kita sebut dengan grup hasil bagi, ya. Grup faktor. Ya. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Masih di kamarnya ya, update lagi. Ada waktu sedikit, ada yang perlu ditanyakan. Jadi ini nanti sebenarnya babnya tetap sama, cuma kita bagi menjadi 2 kali pertemuan ya. Bagian pertama kita membahas subgrup normalnya, nanti kedua kita lihat strukturnya, kumpulan dari koset
kalau dibentuk oleh subgroup Roma ya. Nah, itu nanti kita akan berbicara grup faktor ya. Faktor. Jadi nanti grup faktor itu adalah grup yang isinya kosen gitu ya. Nah, grup isinya kosen. Jadi namanya termasuk strategi membentuk grup dari grup ya. Membentuk grup dari grup, salah satunya adalah grup faktor. Jadi sebenarnya kalau kita lihat struktur di aljabar gitu ya, kalau kita melihatnya sistematis tuh nggak ada yang hafalan, dan itu harusnya bisa diikuti gitu ya, nggak ada istilahnya lupa gitu ya. Ada yang kemarin aja udah lupa gitu ya, itu menunjukkan kalau kuliah nggak konsentrasi gitu ya. Kuliah ini pikirin. Baik, ada yang disampaikan? Kita gerakan tangan sampai tas mesti gerakan tangan. Udah milih dibanding kubur-kubur. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk kuliah hari ini bisa diakhiri. Nanti untuk pekan depan bisa dibaca bagian berikutnya dan tetap bab yang sama ya, tentang grup faktor. Jadi memulainya sudah tadi bahwa perkalian dari kosen itu sudah close ya. Nah, nanti tinggal melihat sifat-sifat lain yang diperlukan untuk membentuk grup, yaitu sifat asosiatifnya, kemudian adanya identitas dan adanya invers ya, untuk membentuk grup. Oke, baik. Semoga tidak bosan karena masih ada kan pertemuan ke 12, 11 ya, 11 berarti 4 kali pertemuan lagi, 1 kali untuk UAS ya, sehingga 4 kali lagi ya. Ini kan tugasnya belum selesai ya, tinggal 4 kali lagi ya. Oke, semoga kita masih diberi kekuatan ya untuk melaksanakan semua aktivitas kita dan sesuai dengan yang kita harapkan. Insya Allah kita ketemu lagi Kamis pekan depan ya, pada topik grup faktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.